Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Harian Tiafon, dalam mata kuliah Ilmu Pembelajaran. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Pembelajaran Berbasis Multimedia Presentasi. Dalam pembelajaran kita kali ini, hal-hal yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu kompetensi dasar dari pembelajaran berbasis multimedia, kemudian pendahuluan, tiga pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya kita beralih pada yang pertama yaitu tentang kompetensi dasar yang ingin kita capai. Kompetensi dasar atau kompetensi yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mampu membuat media pembelajaran, kemudian yang kedua memahami arti penting media pembelajaran, dan yang ketiga mampu mengoperasikan aplikasi presentasi. Selanjutnya, pendahuluan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu unsur konkret yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan itu, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah masalah prestasi belajar. Demi mencapai prestasi belajar yang memuaskan tersebut, dengan sistem pendidikan yang semakin maju dan didukung juga perkembangan teknologi, maka teknologi multimedia telah menjanjikan potensi besar dalam merubah cara seseorang untuk belajar, untuk memperoleh informasi, dan menyesuaikan informasi dan sebagainya. Termasuk pada pembahasan kita kali ini. Pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu tentang konsep pembelajaran berbasis multimedia. Selanjutnya tujuan dan manfaat. Ini macam-macam aplikasi yang digunakan dalam multimedia presentasi. Kemudian elemen-elemen aplikasi multimedia presentasi. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu konsep. Konsep pembelajaran berbasis multimedia presentasi. Multimedia presentasi yaitu merupakan pesan atau materi yang akan kita sampaikan, kemudian dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji atau disebut dengan proyektor. Biasanya materi yang disajikan berupa teks, gambar, animasi, dan video yang digabung dalam kesatuan yang utuh. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari pembelajaran berbasis multimedia presentasi, yang pertama yaitu menginformasikan, kemudian kita meyakinkan, kemudian kita membujuk, menginspirasi, dan menghibur. Jadi, tujuan kita membuat pembelajaran berbasis multimedia, kita ingin memberikan informasi kepada audiens, kita meyakinkan tentang apa yang kita sampaikan, kemudian kita membujuk dengan materi-materi yang disampaikan, menginspirasi serta menghibur dengan adanya animasi, video, audio. Adapun manfaatnya yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbal, artinya lebih pada visual. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Kemudian menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Kemudian memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditorial, dan kinestetiknya. Dan yang terakhir, memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Selanjutnya macam-macam aplikasi multimedia presentasi. Dalam multimedia presentasi,
ada aplikasi yang digunakan. Yang pertama yaitu Corel Presentation. Di sini Corel Presentation mungkin yang lebih kita kenal sekali yaitu seperti Corel Draw. Salah satu aplikasi presentasi yang lebih lengkap dengan fitur-fitur yang lebih banyak. Kemudian ke Presenter, ini merupakan salah satu aplikasi presentasi apabila kita menggunakan Linux. Kemudian Impress atau Open Office Impress. Kemudian yang lebih kita kenal yaitu Microsoft Office PowerPoint. Selanjutnya, elemen-elemen dalam aplikasi multimedia presentasi. Presentasi itu adalah salah satu proses penyampaian materi yang dikemas. Di dalamnya ada teks, gambar, suara, animasi, dan video. Selanjutnya kita lihat pada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari multimedia presentasi yaitu sistem pembelajaran kita itu lebih inovatif dan interaktif. Dan kemudian dalam pembelajaran kita ini menggabungkan beberapa media yaitu teks, gambar, audio, video. Kemudian menambah motivasi kita untuk belajar. Kita mampu memvisualisasikan materi atau tidak hanya verbal saja, kita memvisualisasikan dengan memberikan gambaran langsung. Selanjutnya dapat diulang-ulang, kemudian dapat menjangkau kelompok banyak. Adapun kekurangannya membutuhkan arus listrik. Artinya apabila kita pada suatu tempat yang sudah ada listriknya, maka presentasi menggunakan multimedia itu tidak mungkin akan digunakan. Kemudian medianya terbatas. Artinya terbatas di sini bukan terbatas barangnya, tetapi harganya. Karena kita tahu bahwa misalnya LCD atau komputer itu masih sangat mahal harganya. Selanjutnya penggunanya harus menguasai materi karena dalam multimedia presentasi itu poin-poin saja yang kita sampaikan kemudian kita jabarkan. Otomatis yang jadi usernya itu harus mengetahui materinya. Dan yang terakhir yaitu disajikan hanya berbentuk teks dan kebanyakan berbentuk animasi. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu bahwasanya pembelajaran berbasis multimedia itu adalah presentasi adalah pembelajaran yang dikemas dalam bentuk teks, gambar, animasi, dan video. Dan biasanya disajikan melalui media proyektor atau LCD. Kemudian pembelajaran berbasis multimedia presentasi yang lebih sering digunakan adalah Microsoft Office PowerPoint. Karena di sini kita belajar tentang multimedia presentasi, maka saya akan coba memberikan salah satu tutorial membuat presentasi dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Dalam membuat presentasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint, hal yang perlu kita laksanakan yaitu kita klik tombol start, kemudian kita cari alat program. Selanjutnya kita cari Microsoft Office. Kemudian kita klik pada Microsoft PowerPoint. Kemudian di sini misalnya kita akan membuat menu-menu sederhana. Karena dalam presentasi itu adalah perpaduan antara teks, gambar, video, animasi, dan biasa video juga. Tapi kita membuat teks dulu.
Misalnya kita akan memilih pembelajaran interaktif. Maka kita sudah membuat teks dalam PowerPoint. Kemudian mungkin kita akan merubah jenis tulisan, ukuran tulisan, ketebalan tulisan, dan lain-lain. Misalnya kita akan merubah bentuk tulisan. Pertama kita lakukan adalah memblok tulisan kita. Kita blok. Selanjutnya kita cari ini adalah jenis tulisan. Kita klik, kemudian kita misalnya sekian atau ini bagian ini. Kemudian ini ukuran tulisan. Kita akan merubahnya misalnya dari 48. Kemudian jenis warna tulisan, kemudian kasih warna merah. Setelah itu kita akan memperbaiki tempatnya. Misalnya kita akan kasih naik ke atas tarik. Ya. Kemudian kita akan membuat menu-menunya. Ini membuat menu-menunya yang kita gunakan yaitu kita gunakan kotak dialog Excel. Kemudian ada Sheets. Ini kita akan pilih kotak-kotak untuk membuat menu-menu. Kita klik ini, kemudian kita sini. Kemudian kita akan membuat sesuai keinginan kita. Kemudian kita tulis apa yang kita ingin tulis. Sebelum kita tulis, mungkin karena kita akan membuat beberapa slide atau beberapa menu, maka kita copy dulu kotak-kotak kita ini. Caranya yaitu kita klik, kemudian kita klik pada home, kemudian pada copy, dan kemudian pada paste. Kita hitung misalnya 4. Dan kita pilih lagi. Ini misalnya kita akan merubah warna ini. Kemudian kita klik pada format. Ini kita pilih dengan ini. Kemudian ini kita klik lagi, kita pilih ini. Kemudian ini kita pilih lagi. Ini selanjutnya
Ini kita akan mengatur tempatnya agar terlihat rapi. Tempatnya itu kita blok, kita klik kontrol, baru kita klik lagi. Ya. Selanjutnya kita cari kotak dialog Elegant. Ini kemudian kita akan kasih rata tengah. Selanjutnya kita klik lagi dan kita vertikal. Jadi aktif kita tarik ke bawah. Kemudian kita akan mengisi menu-menu kita. Misalnya gambar, animasi, audio, kemudian grafik. Lalu kita bikin slide-slide tentang menu-menu kita yang ada di bawah ini. Caranya menambah slide yaitu kita klik pada slide yang pertama, kemudian kita klik pada new slide, atau kita klik enter pada keyboard komputer kita. Kalau ada 4, maka kita klik 4 kali. 2, 4. Di sini kita akan tulis apa-apa yang akan dari menu-menu kita. Pertama itu kita gambar. Selanjutnya animasi, ini gambar, kemudian animasi, kemudian audio, dan yang terakhir grafik. Kemudian kita hyperlink kotak menu-menu kita sehingga apabila kita klik maka akan lanjut pada slide selanjutnya. Yang pertama gambar, kita klik gambar, kemudian kita di insert dan hyperlink. Kita cari di please in this document. Nah, kita klik pada gambar. Nah, oke. Kemudian ini klik, kemudian hyperlink lagi. Kita klik animasi. Oke. Kemudian audio, hyperlink, audio. Oke. Selanjutnya pada grafik, hyperlink lagi, kemudian grafik, dan oke. Setelah itu kita copy menu-menu kita ini dan kita simpan pada slide selanjutnya sehingga memudahkan kita dan mempercantik presentasi kita.
Lalu yang kita lakukan klik ini, kemudian kita klik pada button ini dan kita tarik sini, nanti kita akan menemukan menu kita. Ini kita tarik lagi oke, ini sama tarik, oke. Yang terakhir itu grafik ini dan selanjutnya kita kembali pada slide pertama. Menu-menu kita ini kita akan simpan pada setiap slide sehingga akan mempercantik presentasi kita. Pertama yaitu kita blok dengan cara ketik kontrol, pindahkan, kemudian kita kontrol copy, kita klik pada slide 2 dan kita kontrol F. Caranya kita akan bentuk menu kita akan berubah, maka kita tinggal tarik, klik, tekan, kemudian kita ini kita akan membuat satu menu lagi, yaitu tombol start, artinya untuk kembali pada cara kita yang awal. Caranya kita klik lagi, tekan insert, save as, dan cari tombol yang pas untuk tombol satu lagi, kita pakai arah kanan, kita klik di bawah, kita klik ini, oke, kita ganti jenis warnanya, kita klik format, kita pilih misalnya warna, kemudian kita tulis dalamnya start. Setelah itu kita hyperlink dulu, klik insert, hyperlink, kemudian kita ingin kembali pada pembelajaran kita, yaitu ini slide pertama, kemudian kita oke. Selanjutnya kita akan pindahkan menu-menu kita ini pada setiap slide. Jadi kita klik, kemudian kita kontrol, kita klik, setelah itu kita kontrol copy, kita klik selanjutnya, kita kontrol paste. Kita atur dulu wajah kita agar lebih rapi. Saya klik format, ada kotak dialog Agent, kemudian ketik Agent Center. Setelah itu kita klik lagi dan distribusi horizontal. Tapi tidak apa-apa kalau kita mau tarik lagi.
mungkin kita akan kasih atur tarik. Di sini kita akan memasukkan gambar. Cara memasukkan gambar dalam multimedia, yang pertama kita bisa pilih pada insert dan picture. Lalu kita bisa pilih misalnya memasukkan gambar tentang kata tentang anak-anak yang sedang memakai. Kita klik gambarnya, kemudian kita insert gambarnya. Biasanya kita akan mengubahnya tarik untuk yang terbesar. Selanjutnya kita akan membuat animasi. Animasi di sini dapat kita buat sendiri dan dapat kita mengcopy dari misalnya dari internet. Caranya yaitu membuat sendiri, kita cari gambar, insert, gambar Doraemon sedang terbang. Klik, kemudian kita kasih lihat ke sini. Akan terbang, kita akan gunakan kotak dialog animasi. Pertama kita klik animation, kita pilih untuk mengetahui lajur-lajur, kita menggunakan animasi yang ini. Kita akan kasih sering ini, kita terus kemudian kita tarik dan selanjutnya kita atur waktunya supaya lebih maka nanti Doraemonnya akan terbang terus. Selanjutnya masukkan audio. Ini kita bisa pilih, lalu kita akan masukkan audio tentang lagu. Lalu kita klik desain, insert, kemudian audio from file. Kita cari audio misalnya lagunya Mahfud Zain. Klik, kemudian insert. Ini audio yang sudah masuk. Kemudian selanjutnya kita akan membuat grafik. Caranya yaitu membuat grafik, terus selanjutnya cara membuat grafik tinggal kita pilih kotak tinggal dan cat. Maka ada pilihan grafik, karena kita gunakan grafik yang ini. Klik ini, oke.
Jika dia membutuhkan data, maka dia bergabung langsung dengan Microsoft Azure. Oke, ya, kalian tidak akan kita. Ya, itulah tadi bagaimana tutorial dalam membuat presentasi menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Semoga kajian kami hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi